Di kota Semarang, aku tinggal bersama tanteku dan membantu tante mengerjakan pekerjaan rumah. Tanteku seorang guru senam. Beliau memiliki sanggar dan usaha bantal guling. Dan disinilah aku mengenal tanteku yang selama ini hanya aku dengar namanya. Begitupun juga disinilah aku mulai dekat dan mengenal bapakku. Terkadang pula aku menginap di rumah bapakku, dan di rumah bapakkulah aku bertemu kedua adikku, anak dari istri barunya. Selama aku tinggal di sana, yang membuatku kurang suka adalah cara perlakuan ibu tiri aku ke anak-anaknya sendiri di saat mengajari adik-adikku belajar. Seringkali ibu tiriku memukul adik-adikku dengan tangannya di bagian kepala. Meski ibu tiriku juga memperlakukan aku dengan baik. Waktu pun cepat berlalu, dan selama aku tinggal di Semarang, semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Aku jadi dekat dengan adik-adikku. Kita tak jarang bersenda gurau, terkadang pula bapak ikut dalam candaan kita. Suatu hari, tanteku sudah tidak mampu untuk memberi pegangan uang untuk aku, lalu meminta anaknya atau sepupuku untuk mempekerjakan aku di kafenya. Kebetulan, di kala itu, cleaning service-nya tidak masuk karena sakit. Aku untuk sementara menggantikannya dan hingga akhirnya dikabarkan telah meninggal dunia. Akhirnya, aku meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, aku mengerjakan segala apapun yang sudah menjadi kewajibanku. Meski gajiku paling sedikit di antara lainnya, namun aku sudah bersyukur hingga akhirnya posisiku menjadi pembantu koki yang tugasnya membantu pekerjaan koki. Disinilah aku bertemu dengan mantan almarhum suamiku. Singkat cerita, mantan suamiku kebetulan bekerja di satu tempat kerjaan sama sebagai juru parkir. Aku tidak memandang orang dari segi ekonomi. Meski keluarga aku termasuk orang mampu, bagiku yang penting dia pekerja keras. Mantan suamiku pun dibilang wajah tidak tampan. Dari sikapnya rajin bekerja, akhirnya aku mau menikah dengannya. Namun, kesalahanku mungkin terlalu buru-buru mengambil keputusan untuk berumah tangga. Ternyata, lingkup kehidupan yang mantan suamiku itu kurang bagus. Kita menikah setelah tanteku meninggal dunia dan sanggar serta senam mau dijual. Kita menikah di sanggar senam, acaranya pun sederhana. Seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada musik, tidak ada janur kuning, hanya ijab kabul dan makan malam itu saja. Setelah acara selesai, kita disarankan oleh sepupu untuk bulan madu. Habiskan waktu di hotel. Tanpa pikir panjang, kita mengiyakan dan akhirnya satu hari kita menginap di hotel tersebut. Awalnya aku sangat canggung dan malu untuk melakukan hubungan intim. Maklum belum terbiasa dan ini adalah pertama kali dalam hidupku. Akhirnya dengan dibujuk suamiku, aku pun mau, tapi cuma sebentar. Aku sudah tidak mau sebab terasa sakit dan kita pun lanjut tiduran saja. Esoknya kita pulang. Saat pertama kali datang ke rumah mertua, sambutan mereka baik, namun sayang, di kala itu kita belum ada kamar, jadi akhirnya kita tidur di ruang tamu. Aku merasa kurang nyaman tinggal dengan mertua, dan aku serta suamiku untuk mencari kos-kosan. Dan terakhir, aku sudah tidak bekerja di kafe. Setelah kafe adik sepupuku itu ditutup, dengan tutupnya kafe tersebut, aku akhirnya mencari pekerjaan lain dan aku mendapat pekerjaan di laundry. Sedangkan suamiku bekerja di meja belajar anak
semacam home industry. Namun, setiap kali gajian, aku tidak pernah diberi nafkah oleh suamiku. Dan karena posisiku pun juga bekerja, serta aku bukan seorang istri yang menuntut, jadi aku tidak protes kepada suamiku. Di awal aku pertama kali ikut kegiatan PKK, semua berjalan dengan lancar. Dan kebetulan aku pun sempat meminjam uang ke PKK. Jumlahnya pun tidak banyak, hanya sekitar 200.000. Namun menjelang Lebaran tiba dan perhitungan uang atau penutupan PKK itu dilaksanakan, hutangku tanpa aku ketahui menjadi 1 juta. Tentu saja aku bingung dan tidak habis pikir dari mana munculnya hutang-hutang itu. Usut diusut, ternyata mertuaku memakai namaku untuk meminjam uang di PKK. Berhubung hutang-hutangnya sudah banyak, karena itu mertuaku memakai namaku yang katanya sudah izin sama aku. Kecewa sebenarnya dengan tindakan PKK tanpa menelusuri kebenarannya. Namun mau gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya menjelang Lebaran itu, aku dan suamiku tidak berani pulang, sebab pastinya sudah ditungguin orang-orang kampung. Sungguh tidak mengenakan mertuaku bisa membayar hutang-hutangnya sedangkan aku tidak bisa. Malah mertuaku tersenyum senang. Aku berusaha sabar, meski rasanya ingin marah. Suamiku pun juga tidak bisa berbuat apa-apa jika berhadapan dengan keluarganya. Akhirnya, hampir setiap hari kita pulang malam. Untuk menghindari warga, juga berusaha mencari pinjaman. Namun, tak jua pun berhasil. Dan pas hari H, untunglah kita sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang-hutang tersebut. Meski pada akhirnya kita tidak bisa pulang, padahal aku sudah rindu sama nenekku yang di rumah. Aku mendapatkan THR dari saudara sepupuku, karena itulah aku bisa membayar hutang di PKK. Awal-awal suamiku sudah tidak lagi minum minuman di mana dia cerita sendiri padaku. Namun akhirnya dia kembali minum minuman. Itu adalah kebiasaannya dan ia tidak memberiku nafkah. Bapak mertuaku juga peminum. Oleh sebab itu, mungkin sifatnya diturunkan ke anak-anaknya yang laki-laki. Suamiku adalah anak pertama dan yang ketiga atau terakhir juga laki-laki. Tak hanya tabiat buruk mereka, namun dalam perkataan pun tak layak diucapkan. Begitupun juga suamiku yang kasar dalam bicaranya. Pernah suatu hari aku berencana mengambil motor, meski tidak baru, dan cicilan saat itu dalam pemikiranku tidak merepotkan orang lain jika hendak pergi, sebab aku sendiri pun tidak bisa mengendarai motor. Belum lama mengambil motor itu, dan juga belum lama aku mengangsur, datanglah adik iparku dan berkata, "Mas, aku pinjam motornya ya, tapi aku harus bawa surat-surat lengkap, sebab lewat lampu merah takutnya ada tilangan," ucapnya. Lalu suamiku pun mengiyakan dan sempat bilang ke aku mau bawa motor kami. Namun ternyata itu adalah malam terakhir kita menggunakan motor. Kemana motor itu? Ya, motor kami telah digadaikan adik iparku. Ternyata malam itu bilang pinjam hanyalah alasan saja. Tentu saja kita bingung mencari keberadaan motornya. Adik ipar mantan suamiku bahkan mertuaku semuanya tidak mau menjawab atau setidaknya memberikan petunjuk. Motor kami seperti tiba-tiba lenyap, tak berbekas. Dan setelah berhari-hari mencoba mencari keberadaan motor, akhirnya kita menemukan motor kami yang hilang. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa, selain akhirnya hanya pasrah. Bagai disambar petir di siang hari, bagaimana tidak, sebelum kejadian itu terjadi, sempat aku membantu mertuaku dengan uangku sendiri, di mana mertuaku mendapat SP dari bank untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau tidak, rumah akan disita oleh pihak bank.
Aku memberikan bantuan mertuaku karena tidak tega. Tapi apa balasan mereka? Malah motor aku digadaikan di posisi gaji aku hanya 600.000 per bulan. Aku sering cekcok bertengkar mulut sama suamiku, yang setiap aku minta bantuan uang bayar kos, selalu diiringi keributan dulu. Namun, mantan suamiku hanya bicaranya saja. Sungguh berat rasanya. Gimana tidak, per bulan aku harus membayar uang kos sebesar 300.000. Cicilan motor juga yang jumlahnya juga sama, ditambah motorku yang digadaikan itu. Harus membayar anakannya per bulan. Bunganya juga sebesar 300.000. Di mana bunga sudah terus berjalan beberapa lama. Makan pun aku mengalami kesusahan, hidupku semakin terpuruk. Namun satu hal, apa yang aku alami tidak pernah aku ceritakan kepada keluarga aku. Sebab prinsipku tidak mau membebani siapapun. Aku sudah tidak sanggup. Dan akhirnya pun merelakan motorku itu. Dan sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi lagi. Dalam sujudku, aku berdoa, ya Allah, aku mau keluar dari keluarga ini. Aku berusaha tegar dan sabar. Karena suamiku tidak bertanggung jawab. Kami seringkali pindah tempat dikarenakan tidak bisa membayar kos. Kita diusir dari sana sini. Sungguh menyedihkan perjalananku, namun aku tetap tegar dan kuat menghadapi semua ini. Aku akhirnya pun terjerat banyak hutang di bank, mingguan, dan aku sendiri yang bayar tanpa dibantu suamiku. Yang bisanya hanya marah-marah, membentak, berkata kasar. Meski aku sudah berusaha coba cari pekerjaan lain di luar jam kerjaku, hingga pernah 3 sekaligus pekerjaan aku ambil sampai aku pulang larut malam. Aku paksakan diri untuk bekerja keras, namun semua tidak mengubah apapun. Dan akhirnya aku melepaskan pekerjaan sambilanku. Semakin hari berganti bulan, berganti tahun, hidupku seperti terlunta-lunta, bahkan mau belanja saja. Yang bisa dibilang 10.000, aku pun jarang mampu. Sungguh tragis mengenang hal itu. Namun kujadikan itu sebuah pelajaran yang berharga buat aku, menjadikanku orang yang kuat dan tegar. Sebesar apapun badai bisa aku lewati. Semakin hari semakin tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga kami. Hingga selama 10 tahun telah aku lalui hidup bersama. Tapi yang kudapatkan hanya kepahitan. Sebelum aku putuskan berpisah dengannya, tak hanya adu mulut, suamiku juga mempermalukan aku ke banyak orang. Bagaimana bisa aku memikirkan untuk memiliki seorang anak, untuk menolong diriku sendiriku pun tidak bisa. Semakin hari semakin tidak punya apa-apa. Aku hanya mampu bekerja untuk sesuap nasi. Suatu ketika, aku mendapatkan lagi pekerjaan di sebuah laundry. Pemiliknya 2 orang perempuan, masih muda dan cantik. Meski mereka bukan adik kakak, namun hubungan keduanya begitu erat hingga sepertilah adik kakak. Di sini, di laundry inilah juga pun aku mendapat perlakuan tak wajar. Secara halus, di samping aku mendapat kepahitan dalam rumah tanggaku. Singkat cerita, awal aku sama teman aku melewati sebuah gang perumahan dan kita melihat laundry itu. Sebenarnya bukan aku yang hendak mencari pekerjaan, namun teman aku, dan esoknya temanku mengajak aku ke laundry tersebut. Dalam percakapan temanku dan pemilik laundry tersebut, setelah membahas gaji, temanku pun tidak mau mengambil pekerjaan itu, sedangkan aku yang menemaninya duduk di sebelahnya hanya terdiam. Entah apa yang mendorongku, tapi perasaan ingin masuk kerja di laundry kemarin, di mana temanku sempat mengajak aku. Kebetulan saat itu aku lagi berada di pemotongan ayam, tempat kerja mantan suamiku yang juga tidak jauh dari laundry tersebut. Lalu akhirnya aku pun coba melamar pekerjaan di laundry itu. Sang pemilik bilang dikarenakan laundry masih baru dan kemarin juga sempat tutup.
Karena tidak ada yang jaga, jadi tidak bisa memberiku gaji banyak, yaitu hanya sebesar 600.000. Dan aku pun tidak keberatan. Mulailah aku pun bekerja di laundry tersebut. Setelah beberapa bulan aku bekerja di sana, sang pemilik laundry sudah mempercayakan laundrynya kepada aku. Tak jarang kita pun juga mengobrol, begitupun juga pemilik laundry tersebut, baik adiknya atau kakaknya. Nama adiknya Nia dan kakaknya bernama Tri, tapi lebih akrab dipanggil Handa. Dan ternyata Handa ini bukan orang sembarangan, dia orang pintar. Maksud aku orang yang memiliki kelebihan, mengerti tentang ilmu Allah yang tak terlihat atau gaib. Handa tidak membuka praktek, namun jika ada yang meminta tolong, menyelesaikan permasalahannya, dia bantu. Aku jadi dekat sama Handa, dan akhirnya apa yang terjadi dalam hidupku, aku ceritakan sama bosku. Begitupun juga Handa bosku ini juga belak-belakan soal dirinya. Sisi lain, aku semakin merasa tidak betah di rumah, dikarenakan sikap suamiku yang hidupnya dia habiskan hanya untuk minum-minum. Gajinya tak jarang pula merasa bersalah. Dia meminta maaf dan sudi memberikan kesempatan untuk memperbaiki. Namun hal itu terjadi lagi dan aku memaafkan. Memberikannya kesempatan hingga berulang-ulang namun tidak ada perubahan dalam dirinya. Sebelumnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku juga akan kesihir guna-guna dari Handa bosku sendiri, di mana dia akhirnya memiliki rencana buruk. Handa selalu membantu menyelesaikan persoalanku, bahkan di saat aku masih terlilit hutang dengan bank mingguan. Handa mencoba membantu mengambilkan motor lagi untukku. Ya, secara umum dikala dia membantu dan di luar, baik aku sendiri pun terkecoh dan tidak menyadari. Hingga begitu, 100%-nya aku percaya setiap perkataannya. Bahkan apa yang disarankan ke aku semua aku kerjakan. Suatu hari, jauh sebelum peristiwa yang terjadi, aku sempat ke rumah temanku. Dan di sana temanku cerita sesuatu hal gaib juga di mana aku kurang begitu paham. Intinya aku sebenarnya terus diawasi oleh penjaganya yang tak kasat mata, di mana kebetulan temanku juga punya kelebihan. Dan akhirnya Handa tidak terima, merasa bahwa tidak pernah membuatku atau mengguna-gunaiku. Karena hal itu tidak bisa dibuktikan, aku akhirnya pun meminta maaf telah menuduhnya. Dalam cerita ini pun aku akhirnya dapat gambaran tentang kebenaran bahwa aku telah kena guna-guna perusak rumah tangga dan rencana buruk Handa yang ingin membuat hidupku menderita dan menikahkannya dengan penjaganya. Itu gimana cerita selanjutnya tentang kisahku bekerja di laundry tersebut. Tak jarang aku sempat bertanya kepada diriku, kenapa badanku tidak bisa gemuk? Apakah karena aku banyak pikiran, beban, namun padahal sudah berusaha untuk lebih rileks. Terkadang pula aku tidak memikirkannya. Agar aku terbebas dari suamiku, bosku pun menyarankan untuk rapat saja. Untuk itu harus ngumpulin uang. Aku selalu berusaha mengerti keadaannya. Karena itu aku jarang meminta yang lebih. Karena bosku sudah banyak membantuku. Itulah sebabnya aku enggan bertanya soal gaji kepadanya. Meski aku tahu itu adalah hakku dan aku berhak tahu. Aku pun juga tidak pernah menanyakan sudah terkumpul berapakah gajiku. Yang pasti di kala itu aku percaya sama bosku. Malah bosku sendirilah yang bilang ke aku, "Mbak, nanti ya gajimu." Terkadang pula dia berkata, "Gajimu masih tak pakai buat ini." Aku selalu berusaha mengerti. Singkat cerita, suatu hari tetangganya di mana memiliki sifat iri kepada bosku. Dengan siasat dia menjebak aku. Awal dia memberiku makanan, aku pikir tidak ada salahnya menerima pemberian orang. Menolak pun pasti akan menyinggung perasaan orang yang memberi. Pada akhirnya, bosku pun tahu hal ini. Mbak Handa dan Mbak Nia pun tidak terima. Mereka malah berpikir lain dan berkata, "Kayak kita gak pernah ngasih makan menerima pemberian orang," ucap mereka. Meski aku sudah mengatakan yang sebenarnya, namun mereka tetap pada pendiriannya.
Tanpa curiga, di saat tetangganya minta nomor teleponku, aku pun ngasih. Dan di telepon itulah aku selalu ditanya-tanya. Aku yang tidak mau berpikir buruk, menjawab apa adanya. Pada akhirnya, dan juga menjawab pertanyaannya. Setiap bertemu di mana, awalku tidak merespon rumah bosku atau Mbak Handa dengan tetangganya itu. Tidak jauh, hanya melewati 2 rumah saja. Jadi bisa dibilang tidak jauh, dan aku sering lihat bosku itu pun kelihatan akrab. Karena itu, aku tidak memikirkan hal-hal buruk. Bos aku yaitu Mbak Handa dan Mbak Nia menjadi semakin marah dan menuduhku yang tidak-tidak. Mereka bilang aku telah menjelek-jelekan dia ke orang lain, telah mencoreng nama baik, ditambah bukti dari telepon dan juga telah memfitnah, mengguna-gunai aku. Dan kata bosku ini adalah kedua kali aku telah menuduh bosku hilang kendali dan dia amat begitu marah. Merasa sakit hati dan sampai menangis di hadapanku. Melihat itu pun, aku merasa semakin bersalah dan meminta maaf atas kesalahan yang aku perbuat. Dan bosku pun menceritakan tentang aku ke semua orang bahwa aku telah menusuknya dari belakang, telah mencoreng nama baiknya. Aku hanya diam. Dalam anganku, mungkin aku memang pantas mendapatkannya, dibenci sama orang. Dalam sujud aku minta pengampunan kepada Tuhan karena telah lalai, telah hilaf, dan aku sering mendoakan kebaikan untuk Mbak Handa. Pada suatu ketika, setelah aku mendapatkan kecelakaan di mana aku masih bekerja, tubuhku terpental dari sepeda dan kepalaku menghantam jalan raya. Sempat beberapa waktu merasakan pusing yang teramat. Namun, untung aku tidak mengalami cedera dan aku pun pulang. Kejadian itu aku ceritakan kepada Mbak Handa, namun hari berganti hari. Selain tubuhku menjadi kurus, tiba-tiba mata sebelah kiri, tepat di kornea yang berwarna hitam itu mengecil. Alhasil, mata sebelahku seperti melotot, membuat orang takut dan aku pun jadi minder. Bosku pun juga menanyakan soal mataku, kenapa tiba-tiba begitu. Suatu saat aku coba untuk foto diriku sendiri dan setelah aku ambil foto dan melihat hasilnya, aku menjadi takut melihat diriku sendiri. Dalam benakku berkata, sebenarnya apakah yang terjadi pada aku? Lalu aku akhirnya pun memutuskan memakai kacamata untuk menutupi apa yang telah terjadi dengan sebelah mataku. Dan akhirnya pun aku putuskan untuk keluar dari pekerjaan. Dan di saat perpisahan, bosku sempat menyampaikan pesan bahwa dia belum bisa memberikanku gaji. Nanti dia mau mengangsur. Di mana pada saat itu Mbak Handa sedang membangun rumah. Untuk sekali lagi aku percaya dan bilang juga kepada aku bahwa yang pernah dia keluarkan untuk membantuku akan dipotong dan aku mengiyakannya. Lalu aku pun pergi keluar kota, ke kota Kediri. Di sana aku mendapatkan pekerjaan sebagai art. Di sana aku mendapatkan teman, namun meski jauh pikiranku tetap rasanya ingin ke Semarang bertemu dengan Mbak Handa. Lebaran pun aku lewati di sana, dan meski aku dan suamiku tidak lagi bersama, kita masih kontak satu sama lain setelah kita berpisah 3 tahun. Yang status aku masih istrinya. Di media sosial, aku kenal seseorang belum lama. Dia mengajakku serius, yang kebetulan dia orang Semarang. Dan di saat itu pula, orang Wonogiri pun juga masuk ingin menjadikan aku kekasihnya. Semua aku kenal lewat media sosial. Saat aku bekerja di Kediri, aku mendapatkan kabar dari saudaraku yang kebetulan tinggalnya juga di Semarang atas meninggalnya suamiku. Dan berhubung saat itu COVID masih tinggi, aku pun tidak berani untuk pergi, apalagi keluar kota. Toh bosku pun tidak mengizinkan untuk pulang. Aku dan teman-teman merayakan Lebaran di tempat kerjaan kami. Dan akhirnya suatu hari aku keluar dari pekerjaanku dan menuju ke kota Bandung. Di sana aku membantu sahabat ibuku, namun hanya 2 bulan saja, karena beliau harus pergi ke Tasikmalaya untuk menjaga anaknya di sana. Lalu aku mencari pekerjaan di Depok. Sesampai di Depok, kota yang asing buat aku pun bertemu dengan seorang tukang ojek online yang tiba-tiba dia bilang bahwa ada yang mengawasiku selama ini.
dan ada sesuatu di dalam badanku. Ojek itu memberiku saran agar sesuatu dalam badanku aku harus keluarkan. Ojek itu mengantar aku sampai di pekerjaan di sebuah laundry. Di laundry itulah aku jadi menambah ilmu wawasan mengenai dunia laundry. Karena kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh ojek online itu, aku pun mencari-cari pendapat banyak orang yang pasti tentunya mengerti dunia spiritual dan pendapat mereka semua sama. Ada sosok negatif telah bersarang lama di badanku dan itu adalah kiriman dari seseorang. Seorang wanita, lalu aku teringat akan Bahanda dan akhirnya aku pun meminta bantuan ahli spiritual untuk mengeluarkan sosok tersebut. Setelah aku membeli beberapa barang untuk ritual, orang pintar itu pun mengeluarkan sosok yang ada dalam diriku. Aku mengikuti apa yang orang itu katakan. Aku juga mandi kembang jam 12 malam. Aku tidak berpikir apakah aku berada di jalan sesat atau tidak, namun yang ada dalam pikiranku adalah menghilangkan sosok tersebut. Orang pintar itu pun berkata, kamu harus punya pegangan untuk kamu, kalau tidak akan bisa masuk lagi. Dan aku ditawarkan sebuah cincin yang sudah dia isi katanya. Berhubung harganya mahal, aku pun tidak membeli. Dan setelah itu aku berpikir bahwa aku harus punya pegangan sendiri, namun tidak tahu apa. Aku coba mencari-cari sesuatu dan kudapatkan sebuah keterangan dari salah satu perguruan macan putih, di mana untuk mendapatkan ilmu itu tidaklah mudah, harus melewati persyaratan berat. Aku berpikir bahwa sepertinya tidaklah mungkin. Aku ikut seperti itu dan pada akhirnya aku mendapatkan sebuah kalung dan di keterangan kalung itu ada kertas petunjuk, ada yang harus diminum. Ternyata kalung itu dari perguruan macan putih. Aku ikuti petunjuk di kertas itu. Aku bersikir dan memakan pil itu serta mengoleskan minyak ke kalung tersebut. Awalnya aku merasakan pusing di kepala dan juga terasa mual. Aku mengaum layaknya harimau. Sepertinya kalung yang aku beli itu sudah benar, diisi seperti telah masuk ke dalam badanku. Singkat cerita, aku mendapatkan keterangan dari seseorang bahwa aku harus benar-benar membersihkan diri, baik dari dalam ataupun luar. Tutup mata, tutup mulut, dan tutup telinga, yang artinya apapun yang orang sampaikan ke kita, semisal membicarakan orang kita tidak boleh dengarkan atau sebaliknya. Semenjak itulah aku lebih membersihkan diri, aku hilangkan penyakit hati dan pikiran buruk, serta semakin tekun beribadah dan bersikir. Dan aku pun berhasil hingga sekarang pun aku terus bersikir. Bahkan kemana-mana aku selalu membawa tasbih. Di Jakarta pun aku mendapat banyak teman dari sebuah perkumpulan yang didirikan oleh artis multitalenta, yaitu Paramita Rusady, di mana aku sangat mengagumi beliau sejak kecil. Aku selalu abdikan momen-momen bersama, di mana aku tidak punya teman, sekarang aku punya banyak teman, dan kita seperti saudara. Suatu saat, di salah satu yang aku kenal di media sosial mengajak aku menikah. Dia masih berusia muda, terpaut jauh sama aku, di mana awal aku mikir hanya anak kemarin sore, namun dia telah membuktikan kesungguhannya. Karena itu, aku pun menerimanya. Sebelum aku menikah, aku pulang ke Semarang untuk mengurus keperluan, yaitu mengganti statusku menjadi janda. Lalu akhirnya aku pun menikah, dan sebelum menikah, aku sempat bertemu dengan Mbak Handa. Aku pura-pura biasa saja dan dia menawari aku, memberiku baju pengantin miliknya. Dia juga pura-pura mau mencarikan hari baik untuk pernikahanku, padahal sudah sekian lama. Hingga aku mau menikah, setiap aku minta gaji aku dulu, selalu beralasan. Dan akhirnya aku memilih hari yang Mbak Handa tentukan. Saat kita mau menikah, baju yang dia kasih Mbak Handa tidak cukup untuk aku pakai. Dan akhirnya aku mendapat pinjaman dari periasku. Acara pun berlangsung dengan meriah dan lancar. Setelah menikah, aku pergi keluar kota, yaitu Surabaya, untuk bekerja. Dan meninggalkan suamiku di rumah, namun aku tidak lama bekerja di sana, dan aku pun putuskan pulang menginap di Kediri. Di kota Kediri di rumah tanteku, aku merasakan sesuatu yang aneh, dan tanteku pun bercerita kalau banyak gangguan di rumahnya. Aku pun membersihkannya dan memagar gaib rumahnya setelah menginap beberapa hari. Aku pulang ke rumah suamiku dan karena terdesak kebutuhan, aku pun mendapatkan sebuah pekerjaan di kota Semarang.
Di kota Semarang aku bekerja sebagai art dan suatu ketika mantan mertuaku meninggal dan beberapa hari aku pun pergi ke sana dan juga sempat mencari temanku dulu, yaitu Mbak Siti. Namun sayang aku tidak bertemu dengannya. Suatu saat aku chat dia, maklum kita sudah lama tidak bertemu atau bertegur sapa, hingga dia sempat melupakanku dan dalam chat kita Mbak Siti pun mengatakan sesuatu dan rencana bosku dulu yaitu Mbak Handa. Setelah mendengar semua itu semakin terbukalah bahwa di balik kebaikan Mbak Handa itu hanyalah pura-pura seperti topeng. Dan kebenaran tentang guna-guna atau sihir itu adalah benar. Ternyata dulu roh aku telah digantungnya di suatu tempat. Aku sudah dikuasainya dan memang benar. Mbak Handa yang telah mengirim guna-guna bahkan sosok itu. Namun dia sekarang tidak bisa untuk melukaiku. Sebab aku telah memagari diriku dan sudah memiliki penjaga. Dan di lain waktu juga aku kebetulan chat dengan teman aku, sekaligus salah satu anggota dari sebuah yayasan anak yatim piatu. Dan aku salah satu dari sekian banyaknya donatur di yayasan tersebut. Temanku itu bercerita kepada aku bahwa dia pernah sempat mau diguna-guna dan barang untuk dipakai guna-guna itu dibakar. Lalu dari cerita itu aku teringat akan baju pengantin yang pernah Mbak Handa kasih. Lalu aku coba hubungi suamiku dan memintanya untuk membakar baju pengantin itu. Dan benar ternyata ada sesuatu di baju itu. Dan alhamdulillah meski kita jauh, komunikasiku sama suami baik-baik saja. Dimana kemarin selalu ada yang dipermasalahkan, padahal hanya masalah sepele. Ternyata suamiku kena guna-guna perusak rumah tangga yang sengaja dikirim oleh Mbak Handa untuk menghancurkan pernikahanku. Namun sebelum aku meminta membakarnya, aku sempat pulang dan membersihkan rumah, mengeluarkan sesuatu di badan suamiku dan memagari rumah. Dan sekarang komunikasi kita berjalan baik. Suamiku pun juga berubah sifatnya, langsung tidak mengajak ribut sesuatu yang tidak jelas dan tidak penting. Alhamdulillah kita masih diberi perlindungan. Semoga dari kisah yang aku alami bisa menjadi gambaran buat para pendengar bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilan saja. Berbuat baik namun kita tidak tahu sebenarnya tujuan orang tersebut. Dan semoga bisa diambil hikmahnya atau bisa dijadikan pelajaran kita semua.